Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita kembali sehari Allah kepada jemaah di surat Al-Baqarah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa berkumpul bersama-sama pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih diberikan kepada iman Islam dan juga nasihat sehingga memudahkan anak kita menuju sebuah pengawalan dalam rangka subuh coba dengan rangka tafakkur dan juga mencari ilmu semoga juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahu nadim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sampai pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, yakni menjalankan kewajiban diantaranya kita melaksanakan tadi sholat subuh berjamaah, dan ini menjadi satu kebanggaan bagi kita yang pagi ini masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan, bil khusus melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena dari ribuan atau mungkin jutaan manusia, kalau dihitung-hitung hanya segelintir yang bisa datang ke masjid ini. Ini merupakan satu seleksi dari Allah Subhanahu wa taala
Beruntunglah kita karena masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan siapapun dia dengan alat bantu apapun yang dimilikinya, ketika dia pun mungkin posisinya, letaknya, bahkan tidurnya mungkin di masjid, jika dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban, khususnya sholat subuh berjamaah, maka dia tidak akan bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Jadi siapapun kita, walaupun rumah kita dekat dengan masjid, atau sekalipun kita adalah petugas masjid, jadi tidak ada jaminan kita bisa berjamaah di masjid. Ini merupakan ketentuan Allah SWT. Maka beruntunglah kita sampai hari ini masih dipilih oleh Allah SWT. Dan banyak hadis menceritakan setiap langkah orang yang menuju ke masjid, dia selalu mendapatkan kemudahan dari malaikat, didoakan oleh para malaikat dan dimudahkan oleh Allah SWT. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mencoba mengkaji atau mengaji bersama karena ingin mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat, yang berguna, sehingga dalam menjalankan usia yang Allah titipkan sama kita, semuanya mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan surah Surah Ar-Ra'd ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fa'ahtamala as-sailu zabadur rabiya wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari ibtigha fi nari ibtigha ahilyatin aw mata'in zayad mislahu kadzalika yadribullahul haqqa wal batilu fa amma zabadul rabiya zabadul haqq jufa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard kadzalika yadribullahul amsal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buih seperti buih terbawa arus. Demikian Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai
sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia. Akan tetapi ada yang ada di bumi, demikian Allah membuat perumpamaan. Surah Ar-Ra'd ayat 17. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah mengamanahkan usia kepada kita, usia ini nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Kadang kita manusia suka lalai, lupa, sehingga waktu atau usia yang Allah berikan pada kita lebih banyak kita gunakan untuk menikmati atau mencari rezeki yang Allah berikan. Ketika kita masih kuat atau memang kita punya obsesi yang tinggi, kadang kita melakukan aktivitas mencari nafkah ini melebihi kadar usia kita atau sesuai dengan fitrah kita. Kita sering lihat ketika ada seseorang yang mulai bekerja, berangkat pagi, pulang malam. Ada yang mungkin berangkat pagi, pulang pagi lagi, dan seterusnya. Ketika kita bertanya mungkin dengan mereka ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan rumah, mobil, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya seakan-akan hidup mereka ini difokuskan untuk mencari kehidupan dunia. Dan ini tidak sedikit. Dan bahkan ketika kita, mungkin juga termasuk kita ya, saya mungkin, masih awal-awal mungkin bisa bekerja, mungkin baru lulus dan sebagainya macamnya, dan bahkan kita mungkin punya rencana, punya niatan kepada untuk keturunan kita. Misal, nak, kamu bekerja, nanti setelah bekerja mudah-mudahan kamu dapat PNS misalnya. Nah, kamu bekerja, kuliah segala macam, mudah-mudahan nanti kamu ini, terus kita punya niat yang ingin mendapatkan sesuatu. Itu tidak dilarang, sah-sah saja. Ternyata apa yang kita inginkan, yang kita niatkan itu kembali kepada kita. Artinya, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, biasanya kita akan melakukan sesuatu juga dengan usaha yang sangat tinggi dan maksimal. Nah, karena kita telah melakukan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, dan pada akhirnya kita melupakan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebenarnya apapun kegiatan kita seharusnya tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang tadi Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd, yang hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa idza mata'al insan aw qata'a amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyah wa ilmin yang tanfa'uhu bihi wa waladi salihin yad'u lahu. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan atau yang bermanfaat untuk orang lain, atau doa anak yang soleh. Yang kita rencanakan dari awal, kita ingin mendapatkan A sampai Z, kemudian terlaksana, ketika tidak memenuhi 3 unsur ini, maka semua yang kita ingin, yang kita dapatkan akan tinggal di muka bumi ini. Dan ini yang kita sering lupa. Yang pertama adalah
shadaqatun jariyah yang bisa nanti kita bawa sampai kiamat, nanti sampai di hadapan Allah adalah yang pertama sedekah yang tadi, sedekah jariyah yang terus bisa dilakukan, dirasakan nanti setelah kita tidak lagi hidup di muka bumi ini. Nanti akan saya jelaskan bagaimana yang dikatakan sedekah jariyah agar kita mendapatkan pahala itu sendiri. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Nanti kita akan bahas sedikit. Yang terakhir adalah, nah ini yang sering kita lupakan. Wa walidin sholihin. Anak yang soleh. Anak yang soleh tidak cukup ternyata. Yaitu yang mendoakan. Kadang anak yang soleh sendiri aja. Tapi dia lupa ketika ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, dia jarang sekali atau bahkan mungkin tidak pernah mendoakan orang tuanya. Jadi solehnya buat dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu untuk bisa mendapatkan 3 hal yang kita inginkan, yang pertama adalah harus ada keikhlasan. Yang kedua, amal yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, memiliki nilai manfaat. Yang keempat, bernilai perjuangan, dakwah, dan jihad fisabilillah. Jadi untuk bisa mendapatkan 3 poin yang pertama tadi adalah harus memiliki 4 hal. Jadi kalaupun kita punya harta yang banyak, bersedekah, tapi diawali dengan korupsi misalnya. Diawali dengan misalnya mengambil hak orang lain, diawali dengan menghalalkan segala cara. Nah kemudian misalnya harta yang banyak itu kita bangun masjid, sedekahkan ke pesantren, membangun tempat-tempat ibadah. Ini tidak akan bisa mengalir kepada si pemberi yang tadi. Kalau film-film anak dulu ya, namanya Robin Hood ya. Ya, mengambil hak orang lain, kemudian dia tolong dan segala macam. Jadi cara yang salah, maka itu tidak akan bisa mendapatkan hasil bagi pengambilnya. Walaupun dengan cara yang menurutnya tadi misalnya, dia seorang penguasa, apakah bupati, apakah wali kota, apakah gubernur, atau presiden, atau siapapun dia menggunakan kekuatan-kekuatannya dan melakukan itu tujuannya untuk memperbanyak amal misalnya. Tapi ternyata itu tidak akan bisa mempengaruhi, tidak bisa menambah amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi saya sampaikan ternyata ikhlas yang bisa seperti ini ya, untuk ikhlas melakukan karena Allah itu adalah innamal a'malu binniyat. Jadi niat kita ingin mendapatkan sesuatu yang benar, tujuannya karena Allah tadi, ketika ikhlas melakukan itu dengan niat yang karena Allah. Kenapa saya singgung tadi tentang kita ingin obsesi anak kita nanti ke depan bisa jadi orang A, B, C, D dan seterusnya. Kalau tujuannya karena ingin mendapatkan dunia, maka dunia itulah yang kita akan dapatkan. Tapi kalau kita karena ingin mendapatkan ridho Allah, maka dunia dan isinya itu ikut di dalamnya. Jadi tidak sedikit orang yang, maaf ya, mungkin orang-orang yang berhasil lah ya, kemudian melupakan orang tuanya. Tidak sedikit. Kenapa? Karena setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dan ini juga doa dari orang-orang tuanya,
maka dia pun tidak akan mengingat apa bagaimana orang tuanya. Kalaupun ingat, itu dengan berbagai macam alasan. Misal, ketika orang tuanya atau ibunya lah ya, atau orang bapaknya ingin butuhkan dia, ketika ditanya, ditelepon, nah bisa nggak datang ke sini segala macam. Kemudian si anak dengan sederhananya, dengan mudah mengatakan, maaf ibu, bapak, saya sedang sibuk, saya sedang segala macam. Kenapa? Tadi, karena tidak ikhlas, ya, tidak kesalahan kita juga. Orang tua yang mungkin niatnya tidak kurang lengkap. Yang berikutnya adalah tadi, amal yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Jadi amal yang benar sesuai Islam itu adalah tadi, ketika kita ingin melakukan sesuatu tidak harus menunggu yang besar, berinfak, bersedekah. Yang jelas, yang pasti adalah ketika kita memberi, yang kita berikan itu adalah yang terbaik dari kita, bukan yang terburuk, bukan yang sisa. Nah, itu yang maksud ajaran Islam itu. Ini kita terus mengingatkan kita juga. Ketika kita ingin berinfak, bersedekah, biasanya kita mencari mana yang paling tidak kita suka, mana yang buruk, mana yang nilainya kecil, ya. Kemudian barulah kita bersedekah. Nah, ini yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada jamaah di jamaah masa Rasulullah itu, sholatnya selalu berjamaah dengan Allah, dengan Rasulullah, dan Rasulullah itu karena seringnya menjadi imam dan sebelum melaksanakan sholatnya, Rasulullah itu selalu memperhatikan jamaah. Dan ini sunnahnya seperti itu memang. Maka sunnah dalam sholat itu ada kalimat sausufakum, sauf ya, rapat dan luruskan. Jadi ibarat komandan sedang melakukan meluruskan barisan tentaranya. Di saat itu Rasulullah sering melihat, oh ini si A, si B sampai Z, sehingga Rasulullah tahu ada seorang sahabat yang tidak pernah absen, rajin setiap sholatnya. Nah, pada suatu ketika sahabat itu tidak hadir, ya, tidak hadir sholat subuh, dan Rasulullah tidak memulai sholatnya. Di awal-awal itu dia tunggu, mungkin bahasa kita ya mungkin 3 menit, 5 menit, ditunggu oleh Rasulullah sampai pada akhirnya setengah jam, ya, setengah jam sahabat ini belum datang juga. Akhirnya baru kemudian kata Rasulullah, kita sholat. Selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada jamaah yang lain, mana si Fulan? Si Fulan ditanya, semuanya pada nggak kenal, nggak tahu. Oh, saya nggak tahu Rasulullah. Akhirnya ada yang tahu di mana rumahnya. Ya, saya tahu Rasulullah. Kita sampan rumahnya. Nah, ini salah satu berjamaah. Ketika berjamaah itu, mohon maaf nih, DKM nih harus jeli nih melihat jamaahnya nih. Kalau ada jamaah yang rutin sholat, kemudian suatu saat tidak datang, maka jangan dibiarkan. Sunnahnya silaturahmi, didatangin, mana dia sakitnya. Kemudian Rasulullah pada saat itu mengajak sahabat yang lain untuk mengetahui di mana rumahnya. Ternyata ketika didatangi rumahnya, kira-kira dekat atau jauh? 3 jam. Jarak rumah sahabat yang biasa berjamaah dengan Rasulullah itu jaraknya ternyata 3 jam. Ibu, kalau 3 jam dari sini kemana jalan kaki? Bapak? Kita jalan kaki santai, itu subuh, menjelang subuh. Kira-kira Cikokol? Ada Cikokol ya? Atau lebih dikit lah ya? Di Cikokol 3 jam masih belum masih bisa jauh lagi kan? Ya, ternyata 3 jam baru sampai rumahnya. Nah, ketika sampai di rumah sahabat itu, diketokkan pintu dan dipersilakan masuk. Kemudian Rasulullah bertanya, mana si Fulan? Bertanyalah kepada istrinya. Si Fulan telah meninggal dunia.
Kemudian apa yang dia tinggalkan? Yang dia tinggalkan hanya 3. Apa itu yang ditinggalkan? Yang pertama yang disebutkan adalah kenapa kurang jauh katanya, kurang jauh. Yang ketiga, kenapa yang tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Kemudian Rasulullah bertanya, si istrinya bertanya apa yang disampaikan istrinya, dia nggak tahu. Nah ternyata apa kebiasaan suaminya? Yang pertama adalah selalu sholat berjamaah di masjid walaupun jarak yang jauh. Nah ketika dia meninggal ternyata dimimpikan, dia bermimpi kenapa tidak lebih jauh lagi tempat tinggalnya. Kenapa? Karena ternyata setiap langkah orang menuju masjid itu diaminkan oleh malaikat dan dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Kenapa? Maka kata dalam mimpinya itu, kenapa nggak lebih jauh lagi saya? Sehingga dosa-dosa saya akan habis, gitu loh bahasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dalam perjalanan terbayang oleh kita di Mekah sana, 3 jam, kondisi dingin, dia memakai jaket, itu biasanya double-double, 3 lapis, 4 lapis. Nah ternyata dalam perjalanan menuju ke masjid, dia pernah menemukan orang yang sedang kedinginan. Dan dia pun kasihan. Dan ketika dia mulai kasihan, dia berikan jaket luarnya yang mungkin sudah lama. Ya kita juga mungkin manusia normal berpikir begitu. Yang penting orang ini tidak kedinginan, kita kasihkan. Ternyata dalam mimpi itu, yang dia berikan bahan lama itu, maka pahalanya segitu bahan yang lama jadinya. Kurang maksimal. Nah ternyata juga sampai di tempat yang lain, dia bertemu dengan fakir miskin yang kelaparan. Dia memiliki 1 roti, dia bagi 2, kasihkan separuh untuk yang miskin ini. Ternyata apa? Roti yang dia berikan itu hanya separuh dapat pahalanya istilahnya gitu. Kenapa enggak semuanya? Nah disitulah ini yang terjadi. Jadi seseorang yang selalu berjamaah selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT. Nah ini tadi terkait dengan amal yang benar. Ya. Jadi ketika amal yang benar itu prosesnya benar, mengeluarkan yang terbaik. Nah ini juga pernah disampaikan, yang pernah kita dengar bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika berinfak dia berikan semuanya, sehingga pahalanya itu kalau dihitung-hitung dengan pahalanya orang beriman sedunia ini, kata Rasulullah dalam hadis itu, maka lebih berat imannya Abu Bakar saking ikhlasnya beramal. Yang berikutnya adalah memiliki nilai manfaat. Tadi kalau kita memberi ada manfaatnya ke orang lain dan manfaatnya tidak sesaat, berkelanjutan, inilah yang akan terus mengalir ya kepada si pemberi. Jadi kalau kita memberinya hanya misalnya nih, kita memiliki ada beberapa harta, kemudian kita memberikan yang menurut kita ini ya kurang bermanfaat sama kita, daripada tidak bermanfaat, kita kasihkan aja ke orang lain. Sebenarnya gitu ya. Yang sering kita dengar yang sering kita lakukan adalah daripada tidak bermanfaat, kita kasihkan orang lain. Ternyata ketika kita memberikan itu kepada orang lain, belum tentu juga orang bermanfaat semua orang itu. Dan kalaupun bermanfaat, ingat usianya kira-kira manfaatnya lama atau sedikit, atau sebentar. Nah, kalau ternyata manfaatnya cuman kita kasihkan segelas air, ya sudah segelas air, besok udah lupa, hilang segala macam. Nah ini kurang bermanfaat. Jadi kalau yang bermanfaat itu apa? Di antaranya bersedekah ke masjid, membangun masjid. Selagi masih ada orang berjamaah di masjid, insya Allah pahalanya akan mengalir. Memberi dana ke pesantren misalnya. Selagi masih ada orang belajar di pesantren itu, maka dia akan dapatkan pahalanya. Begitu juga dengan yang lainnya. Menolong di saat orang yang terlilit utang.
Nah, ini yang sangat sulit ini. Ketika kita mendengarkan tetangga kita, saudara kita terlilit utang, utangnya ya mungkin besar. Ketika kita mungkin Allah titipkan amanah, ada rezeki, ketika ada orang yang membutuhkan dan orang itu benar-benar butuhkan, kadang yang muncul dari kita yang seringnya itu apa? Dia itu mah buat ini, buat segala macam. Tujuannya kita sudah lebih banyak memberikan penilaian kadang-kadang. Sebenarnya ketika kita ingin menolong, tolong aja. Kalau tidak ya jangan. Jangan sampai kita belum menolong tapi sudah dia tuh mah tujuannya begini dan terus sampai Z, kita malah membuat tidak baik kepada prasangka tidak baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah bernilai perjuangan dakwah dan jihad. Kenapa di kalimat terakhir ini adalah dakwah dan jihad? Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak pernah membangun misalnya pendidikan dengan bentuk rumah pesantren segala macam dan seterusnya. Tidak memperbanyak masjid, tidak. Kenapa di sini belakangnya dengan dakwah? Ternyata setiap kita itu adalah penyeru, menyampaikan kebaikan. Amal yang bisa berkelanjutan itu adalah para penyeru, para dai, para penyampai kebaikan. Jadi penyampai kebaikan itu bukan berarti hanya orang yang berdiri di podium atau yang duduk di sini menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian dialah orang-orang yang bisa dikatakan sebagai penyeru saja. Tidak. Yang dikatakan dai di sini adalah orang yang bisa mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya, dan dia juga tetap istiqomah di dalam menjalankannya. Itu namanya dai. Makanya hadis yang sederhana adalah dengan sederhananya apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Artinya ketika kita tidak mampu memberikan harta yang banyak, memberikan senang saja dengan raut wajah kita kepada saudara kita adalah sedekah. Ini adalah merupakan penyeru yang sederhana. Nah, jadi jangan mengatakan kita adalah nggak pantas saya sebagai dai, sebagai ustadz. Dai itu penyeru. Jadi yang dimaksud dengan dai adalah orang yang biasa menjalankan nilai-nilai kebaikan dan orang lain akan kehilangan, akan bertanya-tanya ketika orang itu tidak ada lagi. Setelah meninggal orang bertanya, kemana si Fulan? Si Fulan telah meninggal dunia. Yang teringat apa? Dia itu kalau duduk dengan saya nggak tahu ya, melihat wajahnya tuh kayaknya saya ingat dosa-dosa saya. Kenapa? Orangnya baik, orangnya soleh. Nah, terus, kayak kalau dengan beliau itu gimana ya? Malu saya. Orangnya sederhana, tapi nggak pernah putus berinfaknya. Nah, itu yang teringat. Berarti orang itu telah menjadi dai, penyeru dalam menjalankan nilai-nilai Islam. Jadi kesempatan kita menjadi penyeru itu adalah banyak. Dan semua itu bisa kita lakukan. Nah, ini yang harus kita pahami terkait dengan bagaimana seorang penyeru itu sendiri. Nah, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan bagaimana amal yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Saya sedikit akan menyampaikan kisah Abdurrahman bin Auf. Nah, ini sangat menarik. Jadi kalau kebanyakan kita, saya juga sama itu. Kalau punya keinginan, pasti punya keinginan jadi orang yang kaya. Ingin punya uang, tujuannya ingin berinfak, ingin punya, dan segala macam. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf ini terbalik. Dia punya cita-cita ingin menjadi orang miskin. Lah, kenapa terbalik dari kita?
ternyata kisahnya ketika Rasulullah SAW dia pernah mendengarkan kisah yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bercerita, kata Rasulullah begini, nanti Abdurrahman bin Auf ini masuk surganya belakangan karena hartanya banyak. Nah, ketika dia mendengar, Abdurrahman bin Auf ini mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ini kan satu hal yang sangat menakutkan. Wah, akhirnya ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia akan masuk surga tapi paling belakangan karena hartanya banyak. Kemudian hari itu juga Abdurrahman bin Auf punya keinginan jadi orang miskin. Hartanya itu subhanallah banyak sekali. Dan pada hari itu sahabat-sahabat Rasulullah sedang melakukan perang Tabuk kalau nggak salah ya, atau perang lah, jihad di jalan Allah. Maka para sahabat ketika berjihad itu kisahnya di Madinah, lupa saya. Itu para sahabat meninggalkan kebun-kebun kurma yang banyak sehingga kurma-kurmanya itu menjadi busuk. Ya, banyak kurma-kurma para sahabat yang ditinggalkan jihad itu jadi busuk karena saking lamanya mungkin berjihad, sehingga di saat itulah Abdurrahman bin Auf punya keinginan agar dia menjadi miskin, maka harta-hartanya dia jual dijadikan uang. Nah, setelah uang itu banyak, dia beli kurma-kurma busuk ini yang sudah tidak laku dengan harga normal. Jadi sahabat-sahabat yang memiliki kurma busuk yang sudah tidak laku dibelilah oleh Abdurrahman ini dengan harga normal. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat itu senang, ya kan? Tadi kan disebutkan harus dengan ikhlas, dengan karena aturan ajaran Islam. Sahabat menjual kurma busuknya dengan rasa senang karena laku. Abdurrahman bin Auf membelinya pun dengan senang. Kenapa? Alhamdulillah, saya akan jadi miskin, kata Abdurrahman. Ibu, bapak, ada nggak yang begitu ya? Udah membeli jadi alhamdulillah saya jadi miskin. Kayaknya nggak ada ya. Nah, Abdurrahman pada hari itu mulai senang. Alhamdulillah saya hari ini jadi miskin. Kurma yang busuk itu menggunung. Ibaratnya jadi gunung kecil lah. Semua para sahabat yang punya kurma busuk yang sudah nggak laku karena tadi ditinggalkan perang, dibeli, ditampung oleh Abdurrahman, dibeli dengan harga normal. Dan Abdurrahman senang, dan ternyata di Yaman, nah di sebelah negara sebelah lagi, di daerah Yaman, terjadi ada penyakit yang menular. Ya, terjadi penyakit yang menular, dan tidak ada penyembuhnya. Semua tabib pada masa itu berusaha untuk menyembuhkan, cara-caranya tidak ditemukan. Dan akhirnya cara untuk menyembuhkannya adalah dengan kurma busuk. Akhirnya raja pada masa itu di Yaman mengutus utusan raja untuk mencari kurma busuk. Dan ketika sampai di Madinah, bertemulah dengan para warga di sana. Ada nggak di sini yang menjual kurma busuk? Wah, itu di Abdurrahman. Di sana. Akhirnya apa? Sampailah ke rumah Abdurrahman, ternyata benar di sana sudah menjadi tumpukan kurma busuk, dan utusan raja ini bilang, kami diutus oleh raja untuk mencari kurma busuk karena di sana terjadi penyakit yang menular dan sangat membahayakan, tidak ada penyembuhnya kecuali kurma busuk. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kurma yang busuk ini dibayar oleh raja dengan harga yang berlipat lebih banyak lagi. Akhirnya Abdurrahman jadi kaya lagi, bukan jadi miskin. Nah ini, jadi ketika kita melakukannya ikhlas, maka Allah balas dengan keikhlasan lagi lebih banyak, dengan lipat ganda. Nah pada akhirnya, disitulah Abdurrahman termenung
Dan ketika dia introspeksi diri, dia merasakan kekhawatiran. Jangan-jangan kenikmatanku di surga nanti sudah berkurang. Kenapa? Karena apa yang telah aku usahakan Allah kabulkan. Harta yang tadinya sedikit sekarang sudah banyak, dan semua yang aku inginkan sudah tercapai. Khawatir. Kita pernah nggak gitu ya? Ketika dapat pingin, ya Allah, pingin punya rumah, dapat rumah. Ya Allah, pingin mobil, dikasih mobil. Ya Allah, pingin ke haji, dikasih berangkat haji. Pernah nggak terpikirkan oleh kita? Jangan-jangan nanti di surga sudah selesai, sudah berakhir, sudah nggak ada lagi kenikmatan. Boleh rasa itu, nggak apa-apa. Jangan sampai kita merasa bangga sendiri sehingga kita lupa. Seharusnya kita bisa memberikan yang lain dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, jadi sebagai dai yang terakhir tadi adalah bagaimana kita menyeru sesuai dengan apa yang ditentukan dengan cara benar oleh Islam. Nah, tadi sebagaimana Abdurrahman telah memberikan yang terbaik, yaitu dia jualkan harta-hartanya, dia beli tadi kurma busuknya, ternyata dia juga bukan menjadi orang miskin lagi, malah menjadi lebih kaya. Abdurrahman itu sampai hari ini masih ada hartanya, ya. Nah, pada saat itulah dia termenung dan memikirkan. Suatu ketika kata dia, ada sahabat yang paling hebat dari dia, seperti Hamzah, seperti dan yang sahabat yang lainnya. Ternyata ketika meninggal dunia, pakaian atau kain kapan yang menutupinya itu tidak ada. Hanya sebatas kain namanya burdah. Burdah itu ya pendek lah ya. Jadi kain burdah itu ketika ditutupkan ke tubuh jasad itu, kalau pingin nutup kepalanya, terlihat kakinya. Kalau ditarik ke kaki, kelihatan kepalanya. Dan begitu seterusnya. Artinya apa? Dia mengatakan, Abdurrahman, dia ini adalah orang yang baik, orang yang dermawan dan lebih baik daripada saya. Tapi ketika dia meninggal, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kain kapan saja tidak punya. Nah, artinya bagaimana dengan saya kalau bahasanya gitu? Apakah harta yang banyak ini nantinya bisa menjadi amal-amal bagi dirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi oleh karena itu, ketika kita punya obsesi, ketika punya niat, maka yang pertama haruslah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terhenti, niat kita terhenti karena pingin sesaat saja. Ingat, umur kita, umat Nabi Muhammad ini tidak jauh ya, antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada, itu bonus. Nah, kalau sudah dikasih bonus, manfaatkan. Ya. Nah ini, jadi untuk mencapai amal jariah, sedekah jariah, ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleha, anak yang soleh yang mendoakan, ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi kalau kita memiliki anak yang hari ini mungkin sedang menjalani pendidikan, jangan terbatas. Nah, mudah-mudahan kamu cepat selesai ya nak. Udah tuh selesai dapat kerja, kemudian kita tanamkan, doakan kembali lagi, tambahkan doanya lagi apa? Semoga anak ini menjadi anak soleh soleha. Semoga ilmu yang didapatkannya bermanfaat, ya, bermanfaat dunia akhirat. Kenapa kalau kita tidak sering doa? Karena senjatanya mukmin itulah doa, ya. Dan doa yang paling cepat terkabulkan itu adalah doa kedua orang tuanya. Jangan kita bangga, alhamdulillah nak kamu hari ini udah punya rumah. Wah, terus bangga kita terhenti sampai di situ. Alhamdulillah nak kamu sudah punya mobil sekarang. Belum tentu rumah, mobil ataupun jabatan yang dia dapatkan hari ini nantinya akan mengalir pahala dan kebaikannya kepada kita. Kalau kita tidak tambahkan, nah ini rumah, mobil, amanah. Ya, laksanakan doa amanah ini dengan baik,
doakan semoga bermanfaat agar rumah ini berkah. Syarat rumah berkah itu adalah diantaranya terbiasa memberi makan anak yatim. Jadi kalau kita pun nggak di rumah itu ada anak yatim, tapi di rumah itu biasa membiayai anak yatim. Kalaupun di rumah itu kita nggak punya anak yatim, tapi kita sudah memposkan dana kita per bulan untuk anak yatim. Kalaupun kita nggak bisa membangun rumah anak yatim, paling tidak kita setiap waktu ada informasi anak yatim, kita sudah siapkan ini untuk anak yatim. Insya Allah itu berkah rumah itu. Ya, tapi bagaimana kalau rumah itu diawali tadi? Karena sudah disebutkan harus dengan ikhlas dari awalnya. Ikhlas itu prosesnya. Bagaimana dengan rumah diawali dengan kredit yang tidak syariah? Apakah rumah itu berkah? Nah ini jadi masalah. Jadi kalau awalnya prosesnya tidak baik, maka kalau diawali dengan riba, maka rumah itu tetap jadi tidak berkah. Bahayanya riba itu sangat tidak mengenakan kalau bahaya. Jadi kalau bahasa riba sederhananya, riba itu seperti kotoran untakah, kotoran sapikah, itu ketika diaduk dengan semen, kemudian adukan itu diteplokkan ke tembok, maka dengan batasan waktu, kotoran itu akan melupas, keluar sendiri. Karena dia tidak akan senyawa, rontok. Nah ketika rontok, maka rumah itu akan bolong-bolong. Kalau dikaitkan dengan kehidupan siapa penghuni rumah itu, maka ibaratnya orang yang bermain dengan riba, maka rumah itu akan panas. Karena tidak berkah. Akibat panas, terjadi percekcokan. Akibat panas, anak susah dikondisikan. Akibat panas, terjadi hal-hal yang di luar tidak manusiawi. Karena tadi diawali dengan tidak benar. Jadi jangan sampai, dan ini juga pernah saya sampaikan, kenapa kamu belum punya rumah hari ini? Ya, saya mungkin belum waktunya. Nah, kemudian ketika ada suatu saat datang, menawarkan rumah, akhirnya muncul kalimat, wah, kalau tidak hari ini kapan lagi? Seakan-akan kesempatan itu hari itu aja. Padahal dengan riba misalnya. Wah iya nih, murah ini. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nah ini yang berbahaya. Kalau kita mengatakan kalau nggak sekarang dengan cara yang tidak benar, maka itulah salah satu membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Tapi kalau kita mengatakan, kenapa kamu belum punya rumah? Mungkin ya memang belum saatnya. Rezeki belum ada. Nah, kalau ada yang riba segala macam, dengan kalimat, oh iya ya kalau nggak sekarang kapan lagi? Nanti usia gini, ya betul. Tapi kalau tidak benar, pada akhirnya rumah kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan seterusnya, pada akhirnya berantakan, yang diakibatkan penyebabnya adalah riba, alangkah ruginya kita. Oleh karena itu, agar kita bisa mendapatkan 3 poin yang besar ini, maka yang pertama, niat. Ya, niat kita harus lurus. Innamal a'malu binniyat. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankuha, fa hijratuhu ilaihi ma hajara ilaihi. Amal itu tergantung pada niat. Ya. Ketika kita niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka semua aktivitas kita akan mendapatkan ridho dari berkah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niat kita ingin mendapatkan dunia saja, maka kita tidak akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Dunia kita dapat, tetapi Allah tidak ridho dan Rasulnya. Maka alangkah ruginya. Tapi insya Allah ketika kita ikhlas karena Allah dan bersabar, maka Allah akan berikan yang terbaik
dan kebaikan itu walaupun kecil menurut kacamata manusia, tapi bernilai berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga harta-harta yang hari ini kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita dapatkan semuanya berkah, semuanya benar prosesnya, benar cara mendapatkannya, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga anak-anak yang hari ini diamanahkan kepada kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan jika kita lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka yang masih hidup bisa mendoakan kita yang masih hidup di muka bumi ini. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat untuk saya, dan jika ada yang baik semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan saya mohon kiranya dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan 3 hal ini saja sebenarnya kita sudah bisa memberikan sebuah pelajaran dan dari diri usaha yang pas tadi bahwa bisa mewujudkan yang 3 ini kita harus lakukan dengan mengawali dunia yang kelas karena Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Cara yang benar kemudian dipikirkan sesuatu yang bermanfaat dan dipikirkan Allah. Ini sebuah rangkaian motivasi kepada ini bahwa ibu ada sampai 10 ada yang ingin disampaikan atau ini menggambarkan maknanya tentang 3 hal tadi. Kami silakan kepada ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengamatan saya jelas gitu ya, masyarakat Indonesia seluruhnya saya kira pada saat ini tidak bisa menghindarkan dirinya dari riba. Mungkin termasuk saya juga, termasuk kita semua. Nah, terkait dengan itu, apakah kalau hasil nafkah untuk anak keluarganya dari riba, sementara kita berdoa setiap hari kepada Allah memohon ampun dari dosa besar dan dosa kecil. Nah, terkait dengan riba itu bagaimana Ustaz? Karena riba ini diciptakan oleh pemerintah, diciptakan oleh penguasa. Ya. Dan kita apalagi yang namanya pegawai negeri gitu ya, maaf pada teman-teman yang semuanya saya ambil 99% mungkin ya tidak bisa menjaga dari riba. Itu aja. Ya. Baik. Subhanallah ya, ini pertanyaan yang mendasar. Kan kita memang sudah menikmati itu. Iya. Saya mungkin mengawalinya ada 2. Yang pertama, bisa kemungkinan nih saya bersangka baik ketika hari ini di usia-usia mungkin di atas 60-70, pada masa itu belum begitu memahami tentang hadis-hadis riba. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Kan orang-orang melaksanakan bisa jadi nih ya,
Dulu saya nggak ngerti itu riba apa segala macam, tapi yang penting kayak ada kesempatan saya ambil aja. Nah, ternyata setelah perjalanan waktu baru mengetahui, oh ada dosa riba dan seterusnya. Bagaimana untuk bahasanya menghindari agar tidak terus terjerumus ke riba? Ya betul. Kalau masih bisa kita mengalihkannya ke syariah, ke syariah. Tapi kalau tidak ada, kalau sudah selesai misalnya, kita berpasrah diri, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ketidaktahuan tadi ataupun sudah terlanjur tadi, mudah-mudahan Allah hapus dosa-dosa itu. Ya, beda dengan sengaja. Sengaja pemerintah membuat sistem, ya, ini warganya masyarakat harus mengambil ini dengan cicilan segala macam, dengan riba jelas-jelas persen segala macam. Maka ketika kita mengetahui walaupun pemerintah memperbolehkan itu, maka sebaiknya kita tidak. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Maka terkait dengan itu, maka berlakulah Al-Quran tidak akan turun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak akan berkah negeri ini. Kenapa? Karena tadi sudah terbiasanya dengan riba, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan keberkahan walaupun mayoritas kita muslim? Siapa yang salah? Pasti umaro. Pemimpinlah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban yang sangat berat, dan dialah nanti akan bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, bagaimana dengan rakyatnya? Kembali kepada tadi, ketika kita mengetahui hari ini, walaupun itu ditawarkan, maka kita lebih takut kepada Allah. Harusnya begitu. Tapi kalau kita juga, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya sudah, berarti kita tidak mau takut dengan Allah, malah kalau nggak sekarang, kapan lagi? Jadi makanya alhamdulillah, seiring perjalanan waktu, ilmu pengetahuan makin mudah didapat, dan tempat-tempat sharing, bertanya, baik dari Google segala macam, itu bisa kita lakukan, akhirnya kita dipermudah, ya. Tapi tadi ada pengecualian. Tadi kalau sudah selesai, sudah lewat, karena tadi di masa-masa itu tidak tahu, sehingga insya Allah Maha mengetahui. Tapi kalau dengan sengaja, ya masalahnya dengan sengaja. Nah, itu yang menjadi masalah besar. Kalau dengan sengaja, maka jangan salahkan ketika ada musibah-musibah yang menimpa si pemilik pelakunya, karena itu tadi diawali dengan ketidakikhlasan karena bukan karena Allah, dan seterusnya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin silahkan ada yang lain menambahkan. Di pertanyaan ini cukup pendek. Insya Allah ya, kita pada mengurus DKS akan memberikan sesi khusus terkait masalah juga. Kita bicara masalah juga, bicara kesimpulannya adalah bicara tentang ekonomi kreatif. Insya Allah Indonesia, pemerintah kita pun sudah begini terkait urusan ini, sebabnya kita sekarang sudah berbicara mengenai Indonesia. Kita juga berbicara mengenai Indonesia, dan kalau kita sering berada itu semua unsur-unsur yang kalau bicara itu sudah diperhatikan oleh pemerintah bersama para ulama. Allah berfirman, kita akan mengkaji lebih dalam terkait ekonomi saya, permasalahan di Indonesia ini oleh para pakarnya. Kita langsung dari Solo di kajian-kajian seperti inilah di ini kita akan berikan terus informasi itu tadi salah satu yang kita kenal itu mengamalkan 3 ini hidup kita sudah luar biasa ya. Salah satunya menempati dan insya Allah kajian kita pada pagi ini, dan tadi kita mulai yang berkaitan hingga hari ini tidak bisa disebut di masyarakat. Kayak luar biasa karena pemerintah sendiri disebutkan sama Allah, dan itu sudah bergerak, dan kita sebagai umat Islam dan juga
kita semoga menjadi orang-orang yang Amin. kalau tadi kan sebelum jadi Orang kaya. jangan seperti itu ya. Kita sudah dicontoh bagaimana maaf. Ikutnya anaknya bagaimana dia bersikap anak supaya anak betul-betul seperti itu. Amin. Karena kita tahu bahwa 50 orang kaya dunia ataupun juga jadi orang. Semoga kalau generasi kita menjaga keamanan Allah, kita tidak akan sebenarnya lagi menggunakan Islam dan hadir yang Islam bahwa ini adalah seperti kita sama-sama Masya Allah.